Hai hai hai, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun kalian berada. Bertemu kembali pada Daily Fresh Juice spesial OMK. Hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Saya Carlos. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu, Malang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Mari kita kembali mengarahkan hati dan pikiran mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, biasanya kalau berangkat kerja atau kuliah, tim bawa bekal atau tidak? Nah, kalau saya tim bekal. Bukan karena mau berhemat atau mungkin hobi masak ya, tapi karena ibu saya selalu membantu menyiapkannya. Kadang meski saya hanya kerja beberapa jam saja, yang logikanya sebelum jam makan siang udah bisa pulang sih, tapi ibu tetap menyiapkan bekal. Kata beliau begini, "Ya nanti Ma, kalau tiba-tiba disuruh kerja lagi, atau tiba-tiba hujan deres, nggak bisa pulang, nah nanti bekalnya dimakan. Kalau pulang cepet ya nggak apa-apa, makan aja bekalnya di rumah." So sweet sekali ya. Dan ternyata benar juga. Kadang-kadang rencana pulang cepat juga batal karena ada rapat mendadak atau ada alasan-alasan lain. Dari ibu, saya belajar satu hal sederhana, yaitu selalu siap. Injil hari ini menyoroti pinggang berikat dan pelita menyala sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Memang pada masa itu orang pada ngikat pinggangnya sebelum pergi atau bekerja. Artinya siap sedia untuk gerak. Saya jadi teringat atas pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir di Perjanjian Lama ya. Pada saat itu bangsa Israel makan dengan pinggang berikat, kaki berkasut, siap meninggalkan Mesir menuju tanah pembebasan. Nah, maka di sini pinggang berikat adalah tanda kesiapan secara rohani untuk berjalan bersama Tuhan menuju hidup yang baru. Kita siap-siap dan berjaga bukan karena takut akan kedatangan orang jahat, tapi kita berjaga-jaga karena kasih untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai kedatangannya kita lewatkan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berjaga dalam pengharapan. Kita berjaga karena kita menantikan Tuhan yang penuh kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang nantinya akan datang kembali. Mungkin kita mikir bahwa berjaga itu harus selalu tegang, waspada, jangan sampai salah. Padahal di sini berjaga artinya hidup dalam kasih dan kesetiaan. Bahkan saat Tuhan terasa jauh, seperti pelita yang tetap menyala di tengah malam,
Iman kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia yang mungkin seringkali gelap, dan kita dipanggil untuk melayani dan untuk menjadi taat. Injil juga membahas tentang pelita. Ini lekat sekali dengan keseharian kita. Saya jadi teringat acara TV yang pernah saya tonton, yang menampilkan sisi dunia pada saat malam hari. Ketika rata-rata orang lagi tidur, ada sekelompok polisi yang sedang berpatroli menjaga keamanan. Ada juga perawat yang lagi jaga malam memeriksa pasiennya. Dan juga ada sopir-sopir truk ekspedisi yang kerja agar kiriman barangnya sampai tepat waktu. Saya yakin mereka semua melakukan hal itu tidak hanya semata-mata untuk dilihat, takut dihukum kalau tidak melakukan. Tapi saya yakini itu karena integritas dan kepedulian mereka. Ya, begitu juga kita sebagai murid-murid Kristus dalam pekerjaan, studi, pelayanan, atau dalam keluarga, kita adalah pekerja malam yang siap dan menjaga pelita kita tetap menyala. Mungkin pernah ada angin yang menggoyahkan sehingga apinya, pelitanya mobat-mabit. Nah, apa itu mobat-mabit ya? Seperti kayak mau mati tapi tetap nyala, terombang-ambing. Nah, hidup kita juga kayak gitu. Kadang-kadang seperti api yang goyah akibat adanya cobaan, rasa capek. Tapi kasih Kristus membuat nyala itu tidak pernah padam. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini menulis tentang kasih karunia yang melimpah. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, maka jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita berjaga bukan hanya takut karena hukuman, melainkan karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Maka kesiapan kita adalah sebagai bentuk syukur atas anugerah yang telah begitu besar kita terima. Jadi ayo kita terus berjaga dan berdoa biar nanti ketika Kristus datang, ya entah kapanpun itu, kita ditemukan tetap dalam kondisi siap, berjaga, dan membawa pelita yang menyala. Mari kita mulai hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah. Dengan seizin-Mu Bapa, jadikan kami pribadi yang siap sedia, setia berjaga, dan membawa terang-Mu bagi dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas kembali sahabat Fresh Juice. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Selasa 21 Oktober 2025. Terima kasih pada Kak Ima untuk renungannya pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi murid Kristus yang sejala ya, siap, selalu berjaga dengan pelita menyala. Akhirnya saya, Carlos dan Kak Ima pamit. Sampai jumpa di renungan harian Katolik edisi berikutnya. Selamat beraktivitas. Salam Fresh Juice.